kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bahasa dan gender, perbedaan penggunaan antara bahasa laki-laki dan perempuan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rina Ramawati dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Mataram. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah sosial linguistik atau ilmu lugha al-ijtima. Toyib, di sini saya akan membahas 4 pokok pembahasan akan saya bahas dan pertama mari kita mulai dari badan mengenai bahasa dan gender. Bahasa merupakan sistem yang memotivasi konsep dan label-label yang bersifat representatif. Bahasa juga sangat mempengaruhi pada persepsi dan cara pandang kita terhadap suatu hal. Bukan sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saran sosialisasi dan pelestarian terhadap suatu sikap atau nilai. Bahkan bahasa juga mempengaruhi terhadap gerak fisikal manusia yang menggunakannya melalui sugesti yang diberikan oleh atau terbentuk akan mempunyai kekuatan tersembunyi yang berguna untuk melestarikan nilai dalam masyarakat dan mendorong masyarakat melakukan interaksi sosial dan aksesoris. Berdasarkan keyakinan melalui bahasa itu, pengertian gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah jenis kelamin. Webster New World Dictionary. Gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan. Dilihat dari segi nilai dan tingkah laku, dilihat dari segi pengaruh sosial budaya, gender dan jenis pengaruh jenis kelamin berbeda menurut Nugro. Kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki perbedaan makna yang lain. Apa jenis kelamin adalah suatu yang dibawa sejak lahir, sedangkan gender adalah suatu yang dibentuk dalam pemahaman yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Gender mengacu pada dimensi sosial budaya. Seseorang sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan, salah satu aspek gender melahirkan suatu peran gender yang merupakan suatu harapan. Ia menetapkan bagaimana seharusnya si perempuan dan laki-laki bertingkah laku dan berperasaan peka atas hubungan antara bahasa dan gender. Hubungan antara bahasa dan gender. Menurut Greenro dan Jones, hubungan antara macam hubungan yaitu yang pertama adalah bahasa mencerminkan pembagian gender. Penggunaan bahasa memiliki sifat yang sensitif terhadap pola-pola hidup, interaksi seseorang sehingga terdiktasi bahwa perbedaan pengalaman sosial antara laki-laki dan perempuan mempunyai efek tertentu dalam perilaku berbahasa. Karena bahasa dipandang sebagai cerminan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah bahasa menciptakan pembagian gender pandangan. Ini mengimplikasikan bahwa bahasa mempunyai peran khas yang penting dalam kontraksi dan pelestarian. Pembagian gender dalam bahasa digunakan dalam berbagai konteks kehidupan, melebihkan transport yang kajian, yaitu teori dominasi dan teori perbedaan. Teori dominasi berdalil bahwa perbedaan wacana antara laki-laki dan perempuan mengacu pada perbedaan kuasaan. Perbedaan itu membuat dominasi laki-laki dalam komunikasi dan peradaan dalam posisi dan lemah dalam orientasi. Pemakaian bahasa. Teori perbedaan bahasa antara laki-laki dan perempuan mengacu
pada pemisah antara laki-laki dan perempuan pada tahap penting kehidupan mereka muncul karena laki-laki identitas dengan intensitas sosialisasi, dan sedangkan perempuan dalam keadaan positif posisi interior atlet. Jika kelamin atau ideolog dalam menentukan bahasa digunakan, terdapat dua faktor. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, perbedaan bahasa antara laki-laki dan perempuan. Menyatakan ada beberapa faktor yang berhubungan dengan perbedaan bahasa antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama ada faktor suara, yang artinya bunyi yang dihasilkan karena tertukarnya pita suara dengan menggeri. Kemudian ada informasi, yaitu pola perubahan nada yang dihasilkan pembicara pada waktu mengucapkan ucapan atau bagian-bagiannya. Kemudian ada karakteristik antara pria dan wanita yang berbeda, tidak sarankan atas jenis sang struktur atau kenyataan. Kemudian ada kemampuan yang berbeda. Perbedaan kemampuan verbal sering disebabkan oleh faktor gerak anggota badan, ekspresi wajah, suara, dan intonasi. Bahasa mereka perempuan, misalnya perempuan ada suara alto dan suka, sedangkan pada laki-laki ada suara tenor dan bass. Kemudian yang terakhir ada intonasi, misalnya informasi memanjang pada bagian akhir kalimat. Lebih banyak digunakan pada perempuan, yang kita kenal dengan istilah suara manja. Kalau di Indonesia yang khas pada Juan dan hanya bisa dilakukan oleh perempuan, sedangkan gaya bahasa seperti ini sangat jarang terjadi pada laki-laki. Lebih gemar baik keterkaitan antara variabel seks dan variabel sosial. Menurut penelitian Cuteness, Woman, Me and Language Sociolinguistic, teori dominasi perbedaan yang mengacu pada perbedaan kekuasaan pada pemisahan antara laki-laki dan perempuan pada tahap-tahap penting kehidupan mereka. Teori perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan perempuan dalam keadaan positif posisi introatlet, namanya jika kelamin atau ideologi. Dalam menentukan bahasa yang digunakan terdapat dua faktor, salah tiga faktor. Yang pertama adalah faktor sosial. Faktor sosial itu misalnya umur, kelamin, latar belakang ekonomi, tempat tinggal, dan sebagainya. Misalnya bahasa yang kita gunakan untuk anak-anak akan berbeda dengan kita berbahasa dengan seorang guru atau ibu, ayah. Sedangkan karena itu maka lahirnya ungkapan bahasa yang sopan, tidak sopan, bahasa kasar, dan sebagainya. Penggunaan bahasa laki-laki dan perempuan, perbedaan dalam segi aspek. Hal ini terjadi karena bahasa seperti kosakata, ungkapan, istilah, dan gramatika. Perbedaan wujud bahasa antara laki dan perempuan mengejala dalam semua pekerjaan, baik dalam kerjaan sektor maupun domestik, seperti memasak, mencuci, membenarkan atap, dan sebagainya. Suwanto menyatakan kultur laki-laki dominan di satu pihak, sedangkan perempuan pada pihak tersubordinasi, akan membentuk stereotip perempuan yang bersifat super terhadap laki-laki. Kemudian yang terakhir adalah
faktor sejarah dapat dilihat melalui 3 aspek, yaitu biologis, psikologis, dan fisiologis. Biologis atau fisik perempuan lebih lemah daripada laki-laki, sedangkan psikologis perempuan terus lebih memperhatikan sikap yang dikontrol oleh emosi, lemah lembut, suka dilindungi, dan selalu mencari perhatian. Sedangkan mitologis bersumber dari ajaran agama dan misterius tertentu. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor kultural, dapat dilihat melalui contoh pandangan budaya Jawa memandang bahasa bahwa jika seseorang berada di bawah kekuasaan laki-laki dalam kehidupan masyarakat. Jawa juga dikenal 3 kerajaan perempuan, yaitu misalnya sewaktu kecil perempuan harus patuh kepada orang tuanya. Kemudian saat dia dewasa ia harus. Stereotip perempuan. Apa isi itu? Stereotip perempuan dalam bahasa Indonesia merupakan wujud adanya kekuasaan laki-laki atas perempuan. Dalam masyarakat, pengaturan edet ideologi patriarki menurut Padla kekuasaan selalu berada di pihak laki-laki dan kaum perempuan selalu berada di bawah kekuasaannya. Hal ini kisah dan faktor sejarah, kultural, dan sosial. Bagaimana hubungan bahasa dan gender dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab, gender dipandang melalui 2 perspektif, yaitu ada gender sebagian kategori gramatikal dan gender berkaitan dengan tak bahasa oleh pria wanita. Wanita pada perspektif pertama melihat bahasa, fungsi, variasi bahasa dalam bahasa Arab. Kata kerja selalu dihubungkan dengan domir atau kata gantinya, menunjukkan jenis kelamin, umumnya menggunakan perbedaan maskulin atau disebut sebagai muzakkar, dan feminisme atau yang disebut dengan cara muannas. Dan tidak ada yang netral, berbeda dengan bahasa Indonesia yang memiliki gramatikal dan tata bahasa yang tidak menunjukkan gender. Pada slide selanjutnya terdapat contoh dalam bahasa Arab, misalnya kata meja maktabun merupakan serta benda maskulin, namun kata maktabatun adalah kata bergerak feminisme. Muktamar butuh menunjukkan perbedaan maskulin dan feminisme, sehingga kata Suzuki ini khas wadihi, dan itu yang artinya yang bahasa Arabnya skill Saudan sangat dipengaruhi oleh huruf ini. Tapi tidak semua yang memiliki tak marbutoh itu menunjukkan vanitas. Soalnya contoh lainnya adalah atau matahari syamsun. Perkataan bulan yaitu komar dikatakan sebagai panisme walaupun tidak ada fotonya, karena sifat yang berpasangan. Dalam bahasa Arab suatu berpasangan dikategorikan sebagai gender berkaitan dengan praktik bahasa oleh pria dan wanita. 1. Ruang laki-laki, dunia politik umum dan literasi. 2. Ruang perempuan adalah ruang dalam subordinasi. Akses perempuan keluar kekuasaan membatasi linguistik mereka, gunung keterbatasan ruang tersebut, sehingga umumnya wanita berpindah ke dalam ranah merasa tulisan, sehingga novelis tragis pada umumnya berasal dari kalangan wanita. Hal ini juga sebagai bentuk upaya agar suara wanita digelar di ruang publik, kias yang sensasi dan kayak. Kesimpulannya adalah perbedaan dalam penggunaan bahasa oleh kaum laki-laki dan perempuan memang sangat susah. Bila hanya sekedar kecenderungan biologis semata, banyak hasil penelitian tentang kaitan bahasa dan kehidupan sosial, politik, dan budaya yang menunjukkan bahwa bahasa laki-laki memang berbeda dengan bahasa perempuan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Holmes bahwa bahasa suku India di Amerika Selatan, beberapa kata yang digunakan oleh laki-laki lebih panjang bunyinya ketimbang yang digunakan oleh perempuan.
Diskriminasi bahasa ini terjadi hampir di semua bahasa yang bersifat patriarkal, sehingga perempuan mengalami kondisi yang dilematis dan sekaligus mengalami diskriminasi bahasa dalam dua hal, yaitu bagaimana mereka diajar untuk berbahasa dan bagaimana bahasa memperlakukan perempuan. Bahasa telah dimanfaatkan oleh kaum laki-laki untuk menekankan kaum perempuan, tidak terkecuali bahasa Inggris yang berdialog patriarkal yang dibuat dan ditekan oleh kaum laki-laki, sehingga perempuan sering ditampakkan walaupun suatu kata. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki penggunaan bahasa yang berbeda. Laki-laki memiliki beberapa perbedaan komunikasi yang sesuai dengan teori Tane tentang bahasa dan gender. Secara umum, karakteristik yang ditemukan pada laki-laki ketika berkomunikasi di Facebook yaitu konternatif, informatif, to the point, memberi nasihat, sarkastik, dan bercanda. Sedangkan ciri-ciri dari perempuan yaitu sportif, memberi, dan mencari. Mungkin zalika faqat minni wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.